Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Pak Rudianto adalah pria yang penuh semangat dan dedikasi terhadap keluarganya. Sejak kecil, dia bermimpi memiliki usaha sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan membuka warung makan di pinggiran kota. Warung ini terletak di sebuah lokasi yang cukup strategis, dekat dengan pasar tradisional yang selalu ramai dikunjungi. Dengan modal seadanya, dia menyewa sebuah kios kecil di area food court yang cukup terkenal di kawasan tersebut. Menu utamanya adalah nasi goreng, mie goreng, dan soto daging hidangan yang dia yakin bisa menarik banyak pelanggan. Di minggu pertama, usahanya memang tidak berjalan mulus. Warungnya sepi, hanya beberapa pelanggan yang datang sekadar mencicipi. Namun, Pak Rudi tetap yakin dan terus berusaha menarik perhatian pembeli dengan memberikan diskon dan promo menarik. Bulan pertama berlalu dengan sulit. Tabungannya semakin menipis karena harus membayar sewa kios dan membeli bahan baku. Saat rasa putus asa mulai muncul, seorang pedagang tua yang berjualan di sebelahnya menyarankan agar dia menemui seseorang yang dikenal bisa membantu usaha agar laris. Awalnya Pak Rudi ragu, namun desakan ekonomi dan impian besar untuk membahagiakan keluarganya membuatnya berpikir ulang. Pada suatu malam, dengan penuh keraguan, dia mendatangi rumah seorang dukun tua yang tinggal di daerah pinggiran kota. Rumah itu tampak kumuh dan penuh dengan bau dupa yang menyengat. Dukun tua itu menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu tujuan kedatangan Pak Rudi. Tanpa banyak bicara, ia memberikan sebungkus kecil kain hitam dan berpesan agar Pak Rudi menyimpannya di dalam warung, serta menaburkan air yang telah diberi mantra di depan pintu setiap Jumat siang. Tanpa berpikir panjang, Pak Rudi mengikuti semua instruksi itu. Keanehan mulai terjadi. Sejak hari itu, warungnya mendadak ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong tanpa henti. Makanan yang dia jual selalu habis sebelum waktu makan malam. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini, ada sesuatu yang aneh. Para pelanggan yang datang tampak seperti orang yang kebingungan. Tatapan mata mereka kosong, dan mereka seakan makan tanpa benar-benar menikmati makanan yang mereka pesan. Suatu malam, ketika Pak Rudi hendak menutup warungnya, seorang pria tua berpakaian lusuh datang menghampirinya. Wajahnya penuh keriput dan matanya tajam menatap ke dalam jiwa. Dengan suara parau, dia bertanya, "Apa sotonya ada?" Pak Rudi terdiam. Ada sesuatu yang aneh dengan pria ini. Namun, ia tetap menyajikan seporsi soto daging. Tanpa mengucapkan terima kasih, pria tua itu menyantap sotonya dengan lahap. Anehnya, ia memakan makanan yang masih panas tanpa ragu, seolah tidak merasakan suhu panas sama sekali. Setelah selesai makan, pria itu bangkit dan berjalan pergi tanpa membayar. Sebelum benar-benar menghilang di kegelapan, ia berbisik pelan, "Kau telah melakukan kesalahan besar." Pak Rudi merasa bahwa ini belum berakhir, dan mungkin ini baru saja dimulai. Malam demi malam, ketakutan semakin menghantui Pak Rudi. Suara langkah kaki, bisikan lirih, dan bayangan pria tua itu terus muncul, membuatnya semakin tersiksa. Dia mulai kehilangan nafsu makan, wajahnya pucat, dan kantung matanya menghitam. Istrinya pun merasakan keanehan yang sama. Bahkan anaknya yang sempat sembuh kembali mengalami mimpi buruk setiap malam. Suatu malam, saat dia tengah duduk di warung menunggu pelanggan, sebuah suara familiar terdengar. "Apa sotonya ada?" Kali ini, suara itu datang dari belakangnya. Pak Rudi merinding. Dengan gemetar, dia menoleh perlahan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Warungnya kosong. Satu-satunya hal yang berubah adalah mangkuk soto di meja yang sebelumnya penuh, kini kosong dengan sendok yang terguling di sampingnya. Dia berlari keluar warung, mencari udara segar. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tahu ini bukan kebetulan. Ia tahu sesuatu sedang bermain dengan dirinya. Dia memutuskan untuk menemui ulama lagi dan menceritakan semua kejadian yang semakin menjadi-jadi. Sang ulama mendengarkan dengan serius, lalu menatapnya dalam-dalam. "Pak Rudi, kita harus melakukan ruqyah di warungmu. Ini bukan gangguan biasa."
Malam itu juga ulama bersama beberapa santri datang ke warungnya dengan membawa kitab suci dan air zam-zam. Mereka membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Saat suara mereka menggema, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat lampu di warung Pak Rudi berkelap-kelip. Panci dan piring berjatuhan sendiri, bau anyir yang menusuk menyeruak di udara. Lalu, terdengar suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Pak Rudi terjatuh ke lantai. Pandangannya kabur, dan ia melihat sosok pria tua itu berdiri di sudut warung dengan tatapan marah. Namun, perlahan tubuh pria tua itu memudar, kemudian menghilang dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, warung Pak Rudi terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau langkah kaki misterius. Ia merasa seperti telah terbebas dari sesuatu yang selama ini menghantuinya. Sejak malam itu, warungnya kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan seperti biasa, tanpa tatapan kosong atau kebingungan. Anaknya pun kembali sehat. Pak Rudi belajar dari kejadian ini bahwa tidak ada jalan pintas dalam mencari rezeki. Apa yang telah ia lakukan di masa lalu hampir menghancurkan hidupnya. Kini, dia hanya mengandalkan usaha dan doa, tanpa bantuan dari kekuatan yang tak terlihat. Namun, hingga hari ini, setiap kali dia melihat semangkuk soto di meja warungnya, dia masih merasa seakan-akan sedang diawasi. Dan terkadang, di tengah malam yang sunyi, ia masih mendengar suara lirih berbisik di telinganya, "Apa sotonya ada?" Namun Pak Rudi belum bisa tenang. Pak Rudi tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, suara bisikan itu semakin jelas terdengar di telinganya. Dia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Bayangan hitam kerap muncul di sudut warungnya, hanya untuk menghilang seketika saat dia mencoba menatapnya langsung. Pak Rudi mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi akibat stres. Namun, keadaan semakin buruk. Warungnya kini benar-benar sepi. Tidak ada seorang pun yang datang berkunjung. Bahkan pedagang lain di food court mulai menjauh darinya. Dia mendengar bisik-bisik bahwa orang-orang takut untuk mendekat karena ada aura aneh yang menyelimuti warungnya. Suatu malam, saat sedang membersihkan dapur, dia mendengar sesuatu jatuh di luar warung. Dengan hati-hati, dia membuka pintu belakang dan melihat sebuah mangkuk soto terguling di tanah. Sendoknya masih bergetar seolah seseorang baru saja menjatuhkannya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Malam itu, dia mendengar suara langkah kaki di luar warung. Langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Ketukan perlahan terdengar. Pak Rudi menahan napas, tidak berani bergerak. Kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Apa sotonya ada? Pagi harinya, Pak Rudi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menemui seorang kiai yang dikenal memiliki ilmu spiritual. Setelah mendengar ceritanya, sang kiai menatapnya dengan serius. "Pak Rudi, kau telah membuka pintu bagi sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam hidupmu. Kita harus membersihkan warung ini segera." Malam itu juga, sang kiai bersama beberapa santrinya datang ke warung. Mereka membaca ayat-ayat suci, menyiramkan air doa di setiap sudut warung. Namun, saat ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang bertiup dari dalam warung. Piring dan gelas berjatuhan, lampu berkedip-kedip. Pak Rudi melihat sesuatu yang mengerikan. Sosok pria tua itu muncul lagi, kali ini berdiri di tengah warung. Tubuhnya perlahan menghitam. Matanya kosong menatap tajam ke arah Pak Rudi. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Kau tidak akan pernah bisa lari dariku." Tiba-tiba, suara jeritan panjang menggema di seluruh ruangan. Sosok itu menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Kiai dan para santri terus membaca doa hingga suasana kembali tenang. Setelah ritual selesai, Pak Rudi merasa lega. Warungnya tidak lagi terasa mencekam. Pelanggan mulai berdatangan kembali, meski dengan ragu. Perlahan-lahan, usahanya kembali berjalan normal. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Hingga hari ini, setiap kali ia mendengar seseorang memesan soto di warungnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Dan terkadang, di malam-malam tertentu, ketika suasana warung sudah sepi, ia masih bisa mendengar suara yang berbisik dari kejauhan. Apa sotonya ada? Dalam setiap langkah kehidupan, penting bagi kita untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Ujian dan tantangan yang datang bukanlah bentuk ketidakadilan, tetapi cara Allah menguji seberapa kuat iman dan keteguhan hati kita.
Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Maka ketika menghadapi kesulitan, janganlah berputus asa, tetapi jadikanlah doa dan usaha sebagai jalan untuk meraih solusi terbaik. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan, sebagaimana janji Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Selain itu, dalam menjalani kehidupan, kita juga harus senantiasa menjaga niat dan ketulusan dalam setiap usaha yang dilakukan. Rasulullah mengajarkan bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, sehingga dalam bekerja, belajar, dan berjuang, hendaknya kita selalu meniatkan segala sesuatu karena Allah. Dengan niat yang ikhlas, apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan. Janganlah terbuai dengan gemerlap dunia yang sementara, tetapi fokuslah pada tujuan akhir, yaitu meraih ridha Allah. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh dalam meniti jalan kebenaran. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.